Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kidemi. Kali ini kita masih membahas tentang Vue CLI. Nah, topik pembahasan kita kali ini mengenai Vue router atau routing di Vue CLI. Jadi seperti yang kita ketahui, fungsi routing itu adalah seperti ini nih. Jadi kalau kita mengunjungi halaman Google, nanti kan di sini kita akan lihat ada tentang, ya, ada produk, ada komitmen, ada storage. Nah, jadi routing itu fungsinya seperti itu ya. Jadi membuat halaman kita website kita berganti-ganti halaman ya. Jadi contohnya seperti ini. About.google/storage ya. Jadi kalau saya klik commitments, about.google/commitments ya. Saya klik products, about.google/products ya. Nah, lalu di sini nanti about.google ini halaman home-nya sepertinya ya, karena nggak ada slash-nya ya. Nah, nanti dengan routing kita bisa membuat website kita bisa berganti-ganti halaman ya. Nah, sebetulnya bisa kita buat dengan konsep dynamic component yang pernah saya jelaskan di video yang lalu ya, di video yang pernah saya jelaskan dengan judul dynamic component. Nah, kali ini kita akan menggunakan konsep routing, di mana nanti dengan konsep routing ini membuat website kita itu, halaman web kita itu bisa berganti-ganti page ya. Eh, Seperti ini nanti URL-nya juga nanti bisa kita lihat ya. Oh, berarti nanti dia ada di halaman komitmen ya. Oh, dia ada di halaman stories ya, seperti itu ya. Oh, ada di halaman produk seperti itu. Jadi kita bisa tuliskan juga di sini stories misalnya, enter. Nah, seperti itu ya. Jadi URL-nya nanti bisa terlihat seperti ini. Kalau dynamic komponen nanti URL-nya tetap halaman halaman apa halaman domain utama ya, tidak ada slash apa seperti itu ya. Oke, kita langsung saja ya. Di sini saya sudah install Vue CLI project-nya. Jadi untuk proses instalasi Vue CLI project itu pernah saya bahas ya di video sebelumnya. Jadi silahkan nanti dilihat saja. Nah, di sini saya akan coba masuk ke dalam Visual Studio Code ya, karena saya menggunakan editornya dengan menggunakan Visual Studio Code ya. Oke, kalau kita lihat ya seperti ini. Dan kalau kita lihat di package.json, nah di dependencies-nya sebetulnya secara default ya belum ada yang namanya package untuk routing ya. Jadi waktu kita membuatkan sebuah project Vue CLI, kita tidak akan menemukan package untuk routing. Nah, sekarang kita coba bagaimana supaya kita bisa menambahkan package untuk routing. Package untuk routing itu nanti namanya Vue Router. Kita coba ya. Di sini saya tutup dulu package JSON-nya. Kita buka new terminal. Jadi kita coba install npm ya. Install save minus save supaya dia tersimpan di dalam package.json-nya di dalam sini ya. Lalu nama package-nya adalah Vue/router dan kita coba gunakan versi yang terbaru ya. Kita tambahkan next ya. Jadi dia akan menggunakan versi yang terbaru ya. Oke, enter. Oke, sudah selesai ya. Kalau kita coba lihat lagi di dalam package.json nanti di bagian dependencies ya. Nah, nanti bisa dilihat Vue router, package Vue routernya bahasa ditambahin ya. Jadi versinya adalah 4.0.13 ya. Oke, kita sudah sukses install package Vue router di dalam project Vue CLI kita ya. Kita coba kita tutup ini package.json-nya. Sekarang kita coba jalanin ya. npm run sub. Oke, sekarang kita coba klik ini ya. Nah, ini halaman domain kita ya, halaman domain utama kita karena kita sifatnya localhost ya. Nah, sekarang kita coba ya. Saya akan hapus seperti biasa, hello world ini saya akan hapus ya. Delete pada app.view-nya juga kita akan hapus, Ctrl A delete ya. Oke, kita save ya. Oke, ini kita coba jalani lagi. Oke.
ya. Ini kita refresh, oke, ya. Apa lagi ya? Oh ya, kita lupa ya. Di public index.html kita akan tambahkan Tailwind ya, karena kita menggunakan framework Tailwind CSS untuk desainnya ya. Oke, di docs ini saya ambil CDN saja ya. Nah, untuk proses install Tailwind CSS di Vue CLI sudah pernah saya bahas juga di video sebelumnya. Nanti searching aja dengan judul kalau nggak salah pengenalan komponen di Vue CLI ya. Karena di dalam situ saya ada menjelaskan tentang bagaimana install Tailwind CSS ya. Oke. Nah, nanti rencananya saya akan membuat 4 halaman ya. Halaman home, halaman about, halaman kontak, sama halaman our team. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin kita buatkan saja dulu ya. Yang pertama itu adalah homepage.view. Oke, di sini saya akan tambahkan Di sini saya tambah lagi di dalam komponen sini ya, yaitu about page.view, lalu kontak page.view ya. Oke, misalnya ini sekedar contoh saja ya, jadi bebas ya mau halaman apa saja ya. Nah, di sini misalnya page.view. Oke. Nah, sekarang kita ke main.js ya. Di sini kita akan coba konfigurasi package vue yang sudah kita install tadi ya. Nah, seperti biasa saya buatkan seperti ini, const app sama dengan create app ya. Dan nanti di sini kita buat enter app.mount. Nah, kita sudah install package vue routernya. Kita coba import ya. Jadi yang kita akan gunakan itu nanti modul create router sama modul create web history. Jadi caranya seperti ini. Import ya, ada create router. Nah, nanti bisa dilihat ada modul create router itu di dalam package vue router ya. Oke, kita coba import lagi create web history ya, history. Nah, ini ya, dia tidak muncul ya. Kita coba ya. Create web history. Nah, ini ada nih. Ya, oke. Di dalam package vue router ya. Nah, sama kita coba import juga halaman-halaman 4 halaman tadi ya, homepage ya, about page, contact page sama themes page tadi. Ini seperti biasa ya. Home page from, karena dia di dalam folder components, jadi ini ya, keempat-empat ini berada di dalam folder components, jadi titik slash components, nama filenya homepage. Oke, begitu juga dengan yang lainnya ya. Import about page from components ya, about page ya. Terus ya, import contact page from components ya. Di sini nama filenya contact page ya. Oke, the last but not least, import apa tadi ya? Themes ya. Themes page from components, nama filenya themes page ya. Sekarang kita coba setting routernya ya, yang sudah kita import modulnya ya. Jadi kita buat sebuah variabel, misalnya nama variabelnya router saja ya, bebas sebetulnya ini ya. Nah, sekarang kita coba pakai yang namanya modul create router itu ya. Jadi create router, oke. Create router, oke ya. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini nanti ada history. Tadi kita sudah import yang namanya modulnya create web history ya. Create web history. Nah, jadi fungsi modul ini adalah untuk menyimpan halaman-halaman yang pernah kita kunjungin ya. Jadi kita bisa kembali ke halaman yang pernah kita kunjungi, misalnya menggunakan tombol back dan sebagainya nanti ya.
Jadi ini fungsinya untuk menyimpan halaman-halaman yang pernah dikunjungin ya, dengan cara kita import modulnya yaitu create web history ya. Oke. Nah, ini untuk mengatur URL routing URL kita ya. Jadi kita pakai yang namanya routes ya di sini ya. Oke, nah misalnya gini, karena kita ada punya 4 halaman, nanti kita akan atur keempat-empatnya. Pertama halaman home, ya, path-nya. Biasanya kan langsung aja nih, seperti ini ya. Oke, ya. Ini nanti komponen yang akan dipanggil, yaitu home page ya, seperti ini ya. Nah, ini ibaratkan kalau kita punya domain, misalnya nama domain saya itu kidimi.id, nanti seperti ini nih. Eh, jadi slash atau nggak perlu slash ya. Jadi begitu saya buka kidimi.id, nanti halaman homepage ini yang akan dijalankan ya. Atau kalau kita yang localhost masih ya, karena di sini kan saya menggunakan port 8080, jadi begitu saya localhost 8080, maka yang akan berjalan tuh hanya akan ditampilkan halaman homepage tadi ya. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba page misalnya slash about misalnya gini ya. Kita mau memanggil halaman about ya. Jadi komponen yang akan kita panggil itu adalah about page di sini. Nah, ini sama halnya ketika kita misalnya membuka domain kidimi.id slash about ya. Atau kalau yang localhost ya, localhost ya 8080 about. Nah, seperti ini. Oke, pet apalagi misalnya kontak ya. Jadi slash kontak ya. Nah, nanti akan yang dijalankan itu adalah komponen kontak page ini ya. Oke. Nah, ini sama hal kalau kita punya domain kidimi.id slash kontak, atau kalau yang masih sifatnya localhost ya 8080 slash kontak seperti ini ya. Oke, the last but not least lagi yaitu path untuk Teams ya. Nah, ini halaman Teams. Nah, misalnya seperti ini. Ya, ini komponen ya. Komponen yang akan kita jalankan adalah Teams page ini ya. Oke, ini sama halnya kayak kita buka halaman domain misalnya kidimi.id itu slash Teams, atau kalau yang masih sifatnya localhost ya portnya 8080 slash Teams. Nah, seperti ini ya. Oke. Oke, sekarang kita coba ya. Kita coba gunakan yang namanya router ini ya. Kita sudah buat tapi belum kita gunakan ya. App use router ya. Oke. Kita sip. Oke. Nah, sekarang kita mau dia jalannya di app.view ya. Oke, di sini kita tambahkan template ya. Di sini kita tambahkan router view. Nah, nanti dia akan tampil di sini nih, router view ini ya. Oke, kita coba sip ya. Nah, sekarang kita coba oke, di sini oh ya, kita belum tambahkan home page ini misalnya ya. Template HTML. Oke, misalnya heading 3 apa ya misalnya ya. Hello, ini halaman utama kita ya. Kita tulis saja hello world. Nah, gitu ya. Di sini nanti ada paragrafnya, gunakan lorem ipsum saja ya. Oke, seperti ini. Nah, itu halaman utama kita. Nih, hello world ya. Oke, kita coba atur dulu ya. Karena saya menggunakan Tailwind CSS, jadi saya pakai kontainer di sini. Oke. Di sini saya cut ya. Oke, di sini saya save. Oke, nah di sini kita coba ya.
Oke, ini sudah kita atur ya dia supaya dia tengah ya, MX auto. Oke, kita coba kasih juga nih ya, misalnya font bold seperti ini. Oke, oke ya, dan begitu juga dengan yang lain-lain ya, di about misalnya ya. Nah di sini nanti about us. Oke, kalau di kontak nanti ini adalah kontak us misalnya. Oke, kita save ya. Dan di sini yang apa ya, yang our team misalnya ya, our teams ya. Oke, ini nggak ada tutupnya ya. Oke, ini saya coba jalanin ulang npm ransom. Nah ini bisa dibungkus ya, misalnya kalau kita mau bungkus dia di dalam div, silakan nanti ya, seperti ini. Oke ya, atau nanti kalau nggak perlu juga nggak apa-apa ya. Nah seperti ini ya. Nah sekarang kita coba ya, ini halaman utama kita, hello world. Nanti di sini ada about. Oke, about us, mungkin tulisannya kita ganti aja ya. Ini kita coba Lorem. Oke, ini kita coba Lorem ipsum yang baru. Begitu juga dengan kontak page ini ya. Ya kontak page. Oke, Lorem ipsum. Nah kalau tim page ini kita buang aja, nanti rencananya nama-nama tim ya. Nah seperti ini. Oke, jadi kalau ini halaman home ya, nanti kalau di sini about ya. Oke, dia sudah pindah, dan di sini kontak ya. Oke, sudah pindah, dan di sini teams. Oke, sudah berhasil ya URL kita ya. Nah, di sini URL-nya sudah sukses ya. Kita bisa memanggil halaman-halaman kita buat. Misalnya kalau langsung ke hello world ya, dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita coba bagaimana membuatkan linknya ya. Nah, itu kita coba buat di f.view ya. Nah, di bagian sini nanti saya akan buat sebuah nav ya, nav gitu ya. Nah, nanti di sini ada router link ya, dia menggunakan router link ya untuk hyperlinknya ya, bukan menggunakan href ya. Misalnya di sini nanti home ya. Oke, oke, ada 4 ya tadi ya. Ini home, lalu ini about us ya, about us, dan sini kontak us ya. Lalu nanti di sini our teams ya. Nah jangan lupa nanti to kita tambahin ya. Nah ini kita sesuaikan aja seperti yang kita buat di main.js ya, to/about gitu ya. Nah jadi kalau home itu ke sini. Oke, kalau ini nanti ke /about ya. Nah nanti kalau yang ini to ke kontak ya. Dan kalau yang ini nanti to ke teams ya. Nah seperti ini. Oke, kita coba ya. Nah nanti bisa dilihat ya, about, kontak sudah pindah-pindah ya. Cuma nanti kita tambahkan CSS ya biar bagus ya. Ya kita menggunakan Tailwind CSS. Jadi di sini saya tambahkan kelas misalnya. Pertama itu adalah border ya, seperti ini. Oke,
lalu BG Blue misalnya, Blue 900 ya. Kita coba lihat. Nah, itu ya. Lalu apa lagi ya? Tulisannya text white ya, rounded. Lalu PX 3 PY 2. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Oke, sepertinya bagus ya. Oke, misalnya shadow. Oke. Oke, nah sekarang kita coba di sini ada apa ya? Ada sedikit jarak ya, PY. Misalnya 2 ya. Kita simpan ya. Oh, sorry, bukan di ID ya, tapi di kelas ya. PY-2 ya. Oke. Padding ya, ini ya padding kalau 3. Nah, itu kelihatan ya. Oke. Sekarang kita coba misalnya BG gray 100 ya. Oke. Mungkin dia P saja. Padding 3 jadi X sama Y-nya ada jarak ya. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita coba implementasikan ini semua ke menu-menu yang lain ya, ke about us ya gitu ya, ke kontak us, ke our teams gitu ya. Oke, seperti ini ya. Dan kita bisa tambahkan kalau bordernya kayak nggak usah ya. Border ini kita buang saja ya. Border kita buang saja. Oke. Nah, sini. Nah, cuma kita ada jarak ya. Misal kita tambahkan ini gap aja ya. Gap X1 misalnya. Kita pakai flex ya. Pakai flex row ya. Nah, seperti ini. Oke, nanti dia ada jarak jadinya ya. Oke. Oke, kalau kita mau tambahkan lagi misalnya apa ya? Efek kayak hover itu ya. Oke, kita tambahkan di sini nih. Hover misalnya BG blue sedikit lebih mudah mungkin 500 ya. Nah, seperti itu. Oke ya. Yang lain juga nih. Kita copy aja. Nah, di sini ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, tuh ya. Jadi ini home, ini about us, ini contact us, ini our teams ya. Untuk sementara kita tambah aja our teams ini data ya. Lord Epson juga nanti di pertemuan selanjutnya saya akan jelaskan tentang URL menggunakan parameter ya. Ya, oke. Ini our teams, contact us, about us, home ya. Oke. Dan di sini misalnya saya letakkan dia di dalam div P3 misalnya ya. Router view ini ya. Oke. Control Shift. Nah, ini ya about us, contact us, our teams. Nah, ini saya mau tambahkan sedikit ya. Jadi kita bisa tahu di mana link yang aktif ya. Kalau ini kan kita bisa lihat home ya. About us kita bisa lihat nih, ini di halaman about ya.
kontak us, ini di halaman kontak ya, our teams, ini di halaman teams ya. Nah, tetapi di sini nggak ada tandanya ya, itu bisa kita tambahkan seperti ini nih, di main-nya ya. Jadi di sini saya bisa tambahkan link aktif kelas ya, yaitu kita gunakan kelasnya adalah active, aktif seperti ini. Oke, nah tinggal karena link itu ada di sini ya, kita tambahkan CSS aja di sini. Style yang tipenya scoop aja, jadi di sini kita tambahkan active ya, misalnya BG background ya, background color, ini contohnya aja ya. Misalnya kalau kita di Tailwind itu kan color ya, kita coba ya. Oke, background color ya. Nah nih, misalnya kalau warna biru tadi blue, oke mungkin yang aktifnya red aja ya, red. Nah tapi rednya itu misalnya ini yang ini ya. Nah kita ambil yang ini nih, misalnya saya copy ya. Nah di sini, oke, ini saya buang. Nah sekarang kita coba ya. Nah tuh, itu aktifnya di Teams ya, jadi our Teams, kontak us ya, about us, home. Jadi selain kita bisa ngelihat yang aktif dari URL-nya, bisa kita juga lihat juga dari yang apa ya, link yang berwarna berbeda ya dari yang lainnya ya. Oke, seperti ini tadi. Nah, seperti ini ya, maksudnya ini about us yang aktif ya, karena kita bisa lihat dia berwarna berbeda sendiri. Selain bisa kita lihat di sini ya. Oke, kontak us. Oke, our Teams ya. Oke. Nah, seperti itulah kita membuat yang namanya routing di dalam view CLI ya. Jadi kita menggunakan yang namanya paket view router. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.